Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1258. Sing. Mata Wendy berbinar. Itu menjelaskan mengapa reputasi New Garden House sebaik itu. Bahkan jika Anda mengabaikan bagaimana rasa makanan mereka, layanan mereka sudah jauh lebih baik daripada restoran lain. Halo. Wendy mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju balkon terbuka yang dibicarakan ayahnya Dawson di tengah tatapan terkejut para pelayan. Wendy sudah terbiasa dengan penampilan seperti itu karena kecantikannya selalu menarik perhatian pria dan wanita. Sayang sekali bajingan itu tidak tahu untuk menghargainya. Wendy mendorong pintu di lantai 2 dan terpana oleh tatapan di depan matanya. Balkon terbuka yang cukup besar didekorasi dan dipenuhi kelopak bunga. Seluruh tanah dipenuhi dengan bunga lili favoritnya. Ada kelopak merah muda, putih, dan hijau dan berbagai jenis bunga lili mekar dengan indah di sekelilingnya. Bahkan angin sungai yang sepoi-sepoi pun tidak bisa membuyarkan aroma bunga lili yang lembut di udara. Di antara lautan kelopak bunga bakung meninggalkan satu jalan kecil yang menuju ke meja tengah di balkon terbuka. Di atas meja bundar ada satu botol anggur merah yang terbuka, beberapa piring kecil, dan tempat lilin tertutup agar nyala api tidak padam oleh angin. Makan malam dengan penerangan lilin. Cahaya kecil bersinar di punggung seorang pria muda, yang saat ini menatap tepi selatan sungai Southwest dan ke pintu. Seolah merasakan sesuatu, pria itu berbalik dan tersenyum pada Wendy. Wendy bersumpah bahwa pada saat ini, kewanitaan dalam dirinya telah meledak. Setiap gadis pernah berharap pangeran menawan mereka untuk mengejutkan diri mereka sendiri di hari ulang tahun mereka. Lautan kelopak dan makan malam dengan penerangan lilin malam ini benar-benar mengejutkannya. Aku kupikir kamu punya urusan yang harus diselesaikan di Waterhoof City. Gembira dan terkejut, Wendy tergagap saat dia bertanya. Jasper terkekeh dan menyeberangi lautan kelopak ke jalan kecil. Dia meraih tangannya dan menariknya langsung ke pagar balkon. Tidak ada yang lebih penting daripada kelahiran hartaku 23 tahun yang lalu hari ini, bisik Jasper di telinga Wendy. Angin sungai yang dingin ditambah dengan aroma bunga yang lembut dan napas pria yang hangat di telinganya terasa seperti mimpi bagi Wendy. Tetapi, Wendy ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia hanya mengucapkan satu kata ketika Jasper menghentikannya dengan jari di bibirnya. Di bawah cahaya lilin, profil samping Jasper yang muda dan tegas memiliki pesona misterius dan pesona jantan yang tak terlukiskan. Jari di atas bibir Wendy menunjuk ke langit di atas South Bank dan mata Jasper menyerupai bintang paling terang di langit malam. Jangan katakan apa-apa dan lihat ke sana. Lautan bunga dan makan malam dengan cahaya lilin ini belum semuanya. Ada lagi. Wendy berbalik, menekan kegembiraannya, dan terus melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pada saat ini, 2 kilometer di sekitar tepi selatan sungai Southwest, kembang api besar ditembakkan ke langit setiap jarak 100 meter. Bang bang bang. Ledakan kembang api membangunkan separuh kota Mauritius. Kilauan warna-warni mirip dengan keajaiban Tuhan di bumi, dan semburan kembang api terus membentang di langit di atas sungai Southwest. Ini adalah pemandangan melamun dan jantung berhenti. Warga kota Mauritius yang tak terhitung jumlahnya menatap kagum dan mereka menyaksikan adegan berikut dengan Wendy. Lampu neon menyala pada saat yang sama pada total 21 bangunan di atas 10 lantai sepanjang kilometer dari area komersial di South Bank of Southwest River. Ribuan lampu neon bekerja sama untuk membentuk satu kalimat. Selamat ulang tahun, Wendy Suler. Bab 1259. Terlepas dari berbagai metode yang banyak digunakan di tahun 2020, tidak ada metode yang lebih seru atau lebih memancing jeritan untuk menunjukkan cinta selain menuliskan nama kekasih Anda dengan lampu neon di gedung-gedung kota. Ada juga yang membeli semua taksi di kota dan menggunakan panel iklan di atas untuk menunjukkan cinta mereka.
Metode ini dapat dengan mudah memberi makan hati feminin atau keinginan materialistis setiap wanita. Namun, jarang ada orang yang pergi sejauh yang dilakukan Jasper malam ini. Ini karena rencananya mengharuskan semua bangunan di seluruh kawasan bisnis kota untuk bekerja sama dengannya. Jasper membutuhkan lebih dari sekadar uang untuk menunjukkan cintanya melalui lampu neon. Semua bangunan di atas 10 lantai didekorasi dengan lampu neon di seluruh tepi selatan sungai Southwest, membentang beberapa kilometer. Berkat perhitungan dan kontrol yang tepat, setiap bola lampu neon telah berkontribusi pada sebagian kalimat. Keinginan ini telah membentang di tempat paling berkembang di kota Naruto. Pada saat ini, pemandangan agung ini membuat seluruh kota menjadi latar belakang dalam kendali Jasper, yang hanya menekankan betapa istimewanya Wendy. Wanita yang tak terhitung jumlahnya pasti berteriak sementara pria muda tersenyum kecut melihat pemandangan itu. Di tepi utara, Wendy merasa hatinya meleleh melihat pemandangan menakjubkan di depan matanya. Tidak ada wanita yang bisa membela diri terhadap pemandangan seperti itu. Apalagi ketika pria di balik semua ini adalah seseorang yang telah dia putuskan untuk bersama selamanya. Wendy menutup mulutnya dengan tangan dan tenggorokannya terasa seperti tersumbat oleh sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Jasper. Ada 1000 hal yang ingin dia katakan tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Tercengang. Jasper terkekeh dan mengulurkan tangan untuk memeluk kecantikan di lengannya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, karena tetap berada di sisiku. Untuk mendukung saya dan membantu saya tanpa meminta pembayaran. Jasper tidak pernah menjadi seseorang yang menerima kebaikan orang lain begitu saja. Dia mungkin tidak pernah mengakui Wendy secara resmi, juga tidak pernah melakukan percakapan ketat yang melibatkan kata-kata serupa seperti jadilah pacarku. Namun, apa yang mereka maksudkan satu sama lain saling diakui melalui pemahaman diam-diam mereka untuk tetap berada di sisi satu sama lain setiap hari. Lebih dari satu sama lain, tetapi itu diakui oleh kedua keluarga mereka juga. Hanya saja Jasper menjaga dirinya sendiri dalam hal hubungan. Pria itu percaya bahwa alih-alih mengakui betapa Anda menyukai atau mencintai seseorang, lebih realistis untuk menunjukkan perasaannya dan berada di sisinya sebagai gantinya. Jasper selalu paling mempercayai Wendy. Baik karena urusan bisnis atau perasaan pribadi, dia akan mempercayai Wendy tanpa menahan diri. Sementara Wendy selalu berusaha di sisinya untuk membantunya, dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Dengan kehadiran Jasper, dia akan tinggal di sisinya dengan tenang sebagai pasangan yang baik. Jika Jasper tidak ada, maka dia akan mengambil tanggung jawab Jasper dan bekerja di kantor dan membantunya mengurus bisnis. Sebuah hubungan jangka panjang membutuhkan lebih dari kasih sayang timbal balik. Lebih penting lagi, kedua belah pihak harus saling mendukung dan bahu-membahu untuk bersandar. Wendy tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar Jasper. Sebaliknya, dia diam-diam membenamkan wajahnya ke dada Jasper dan mengulurkan tangan untuk memeluknya kembali. Aku pikir kamu lupa. Wendy akhirnya berkata tidak adil setelah beberapa lama. Aku tidak akan pernah. Sekarang emosi Wendy sudah tenang. Bab 1260. Jasper menariknya ke kursi dan duduk di seberangnya. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk menuangkan secangkir anggur merah kepada Wendy. Hari ini adalah hari yang penting dan saya sudah merencanakannya sejak lama. Segala sesuatu yang lain, tidak peduli seberapa penting, akan ditunda. Jasper tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengatakan hal-hal yang manis, dan mengingat latarnya, pria itu akan mengatakan apapun yang paling manis. Seperti yang diharapkan, Wendy sangat senang dengan penampilan Jasper. Sebenarnya, Wendy sudah sangat puas dengan lautan kelopak, pertunjukan kembang api, dan pengakuan lampu neon hari ini. Yang terpenting, Jasper telah kembali dan dia tidak lupa hari ini hari apa. Inilah yang paling penting bagi Wendy. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk ini. Saya cukup senang Anda kembali, kata Wendy lembut. Jasper terkekeh dan menjawab, tidak ada yang namanya terlalu banyak usaha.
Apapun untuk membuatmu bahagia. Saya senang, tapi bukankah ini akan menahan Anda dari pekerjaan? Kebanyakan wanita seperti ini. Jika Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk menjaga perasaannya, maka dia tidak akan bahagia. Namun, begitu Anda berusaha membuatnya bahagia, dia kemudian akan khawatir bahwa dia menahan Anda dari pekerjaan. Tentu saja, dasarnya adalah bahwa wanita ini bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Atau dia tidak akan peduli tentang itu sama sekali. Malam ini tentang kita. Jangan bicara tentang bisnis, Jasper melambaikan tangannya dan berkata. Omong kosong apa itu? Kelemah lembutan dan keanggunan Wendy membuatnya gagal karena keterus-terangan Jasper. Aku tidak percaya ayahku bekerja denganmu untuk membohongiku. Tidak mungkin aku membiarkan dia pergi dengan mudah. Tetap saja, perayaan Jasper yang direncanakan dengan hati-hati itu sukses total. Keduanya tidak kembali ke villa malam itu. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi sungai. Seperti yang Jasper katakan sebelumnya, malam ini tentang mereka, bukan bisnis. Setelah jalan-jalan, Jasper kemudian membawa Wendy untuk menonton film larut malam di bioskop. Sudah pagi ketika film selesai. Sementara keduanya sudah lama mulai hidup bersama, mereka tidak pernah pergi jauh-jauh. Tidak ada orang yang akan melepaskan kesempatan besar seperti itu. Maka Jasper langsung membawa Wendy ke rumahnya di Norritus City dan melakukan langkah terakhir sesuai rencana. Keesokan harinya, Jasper tiba di kantor dengan segar dan sendirian. Sementara Wendy mengejar ketinggalan tidur di rumah. Ini benar-benar pertama kalinya bagi Wendy, tetapi Jasper adalah orang yang berpengalaman di bidang ini. Dia hanya membiarkannya beristirahat begitu langit mulai cerah dan dia menderita sedikit sebagai hasilnya. Jadi Pak Lain memutuskan untuk bermurah hati dan membiarkan pasangannya beristirahat untuk hari itu. Halo, Tuan Lain. Selamat pagi, Tuan Lain. Dalam suasana hati yang baik, Jasper menyapa semua orang kembali dengan senyum dan anggukan. Sebagai perusahaan berkembang, personil juga mulai tumbuh. Jasper menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kantor, dia tidak mengenali sebagian besar karyawan barunya. Namun, hal ini tidak menghalangi karyawan untuk mengenali Jasper melalui gambar. Belum lagi langkah Jasper tadi malam telah mengejutkan seluruh kota Norritus. Orang lain mungkin tidak tahu dalang di balik lampu neon dan kembang api, tetapi karyawan JW Capital tahu betul. Kecuali pemiliknya, tidak ada orang lain di Norritus City yang akan berusaha keras untuk menyatakan cinta mereka pada Wendy. Hal pertama yang dilakukan Jasper setelah kembali ke kantor, adalah mencari Malcolm dan yang lainnya untuk membicarakan situasi terkini perusahaan. Sementara Jasper tidak menghabiskan waktunya di kantor, sebagian besar insiden penting masih dilaporkan kepadanya melalui telepon atau panggilan video. Jadi Jasper selalu memiliki kendali yang baik atas perkembangan JW Capital. Pembicaraan dengan Malcolm dan yang lainnya ini terutama untuk formalitas. Kemudian, Jasper kembali ke kantornya untuk secara pribadi menangani akumulasi dokumen yang diperlukan. Saat itu hampir tengah hari dan Jasper masih memiliki lebih dari setengah tumpukan dokumen asli yang belum dibaca. Pria itu menggosok matanya yang sakit dan memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan nanti. Dia baru saja meletakkan penanya ketika Chad, Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan itu bergegas masuk ke kantor. Sesuatu telah terjadi, Tuan Lain. 6 dari wakil manajer perusahaan tiba-tiba mengundurkan diri secara kolektif. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.